Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati para peserta TAS, segenap guru besar, senior, dan sejawat sekalian. Pagi hari ini alhamdulillah diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu kembali di acara TAS Tanya Apa Saja seri yang ke-102. TAS seri ini adalah gilirannya kedokteran fetal maternal dengan narasumber Profesor Dr. Eri Gumilar Dahlan, SPOG Subspesialis Konsul Kedokteran Fetal Maternal, dan Dr. Nareswari Imanada Cininta Marsianora, SPOG. Dan akan dimoderatori oleh Dr. Agus Sulistiono, SPOG Subspesialis Kedokteran Fetal Maternal. Dengan topik yang sangat menarik dan mungkin banyak akan kita jumpai dalam praktek sehari-hari, yaitu pre-conceptional counseling, persiapan sebelum kehamilan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya atas nama panitia mohon maaf karena Dr. Brahmana ada kegiatan sehingga tidak bisa membuka TAS pada pagi hari ini. Dan juga salah satu narasumber, Profesor Dr. Eri Gumilar Dahlan, SPOG Subspesialis Kedokteran Fetal Maternal, juga akan segera menyusul bersama kita karena beliau juga ada kesibukan yang lainnya. Insya Allah akan segera menyusul. Baik, berikutnya kepada moderator yang kita hormati Dr. Agus Sulistiono, SPOG Subspesialis Kedokteran Fetal Maternal, bisa untuk memandu acara, nggih, Dokter. Ini sudah mulai ada pertanyaan ini, Dok. Monggo, berarti insya Allah antusias semua nih pesertanya, Dok. Monggo, Dr. Agus Sul. Sebentar. Ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Dokter Pandu atas pembukaannya ini tadi. Ya, alhamdulillah ya. Jadi pada pagi hari ini kita sudah bisa bertemu kembali dengan tanya apa saja yang ini sudah ke 102. Jadi sudah lebih dari 100 seri. Jadi luar biasa banyaknya sudah di kita. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran sahabat sekalian, di mana panjenengan semua masih juga merasa bahwa kita itu bertemu itu ada sesuatu yang penting untuk kita semua, untuk menambah keilmuan kita maupun untuk sharing. Jadi nanti kami juga mohon sharing dari panjenengan semua. Yang saya yakin panjenengan tentu saja banyak sekali masalah-masalah atau banyak sekali mengalami atau menjumpai ataupun menangani pasien-pasien dengan ada kelainan-kelainan pada bayi maupun mungkin pada ibunya, sehingga akhirnya berakibat kurang baik, kurang menyenangkan untuk bayi yang dilahirkan oleh ibu tersebut. Jadi di sini kita ada dua narasumber yang sangat-sangat piawai, beliau sangat mendalami masalah preconceptional counseling. Yang pertama adalah yang seperti kita ketahui, yang disebutkan Dr. Pandu tadi, bahwa Prof. Eri Gumilar, beliau juga sudah mulai beberapa tahun yang lalu kita mulai ada poliklinik prekonsepsional yang diadakan pada hari Selasa. Kemudian yang kedua Dr. Cininta yang beliau juga sangat-sangat intens di bidang preconceptional counseling, sehingga nanti sangat-sangat menyenangkan untuk kita semua untuk berdiskusi. Jadi barangkali demikian dari saya moderatornya. Kemudian monggo kami persilahkan untuk segera kita mulai ya, Mbak Dr. Cininta ya. Monggo barangkali ada sebelum kita mulai berdiskusi karena kita masih waktu 5 menit. Jadi monggo silakan, barangkali ada pengantar dari Dr. Cininta, nanti ada PowerPoint atau apa gitu sehingga kita nanti bisa mengarahkan. Atau mungkin nanti kalau misalkan saya nanti juga akan menambahkan sedikit karena Pak Prof. Heri tidak hadir, saya akan menambahkan sedikit juga PowerPoint. Monggo kami persilakan Dr. Cininta untuk awal untuk mengantar kita untuk berdiskusi. Monggo Dr. Cininta. Kesempatannya bikin screen bisa dibaca oleh panitia. Tadi saya sudah serahkan presentasi saya ke Dr. Firda. Kami lanjutkan nanti. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang kami hormati para senior, kemudian juga kepada saat ini yang belum hadir, Prof. Eri Gumilar, kemudian kepada moderator Dr. Agus Sulistiono. Saya masih mohon petunjuk juga Dr. Agus, karena ini saya juga mengumpulkan slide-nya ini masih basic banget. Saya mohon juga tambahan ilmu dari jenengan. Pada awalnya kita memang
bergerak dari keinginan bersama sesuai dengan filosofi dari profesi kita. Kita menginginkan sebuah kehamilan, sebuah course kehamilan dan hingga persalinan yang baik, yang optimal bagi semua pihak, dan sehingga bisa menghasilkan generasi selanjutnya yang lebih baik dan juga bisa hidup dengan sehat, baik fisik, mental, dan juga jasmani dan rohaninya. Nah, kita kembali lagi kepada prinsip awal. Slide. Mohon maaf dok, suara saya agak-agak habis. Jadi ini mungkin pernah saya tampilkan di pertemuan POGI sebelumnya, yaitu pertemuan OASIS sekitar tahun lalu. Jadi saya mengambil satu data, salah satu sebenarnya, tapi parameternya untuk melihat kehamilan ini baik apa enggak tuh banyak banget, tidak hanya dari segi fetal tapi juga dari segi maternal. Nah, di sini saya mengambil data yang baru sempat saya ambil tuh yang data dari fetalnya sendiri, di mana kalau referral case kalau pada kelainan kongenital ke kita tuh lumayan banget banyak dokter. Sekitar dari USG yang kita kumpulkan selama kurang lebih 3 tahun terakhir itu total 84% itu tentang congenital anomali, dokter. Dan ternyata insidensinya ini cukup tinggi. Setelah kita review, setelah kita singkirkan mana yang benar-benar congenital anomali atau hanya yang dicurigai ternyata tidak atau ternyata normal, ini yang insidensinya sekitar hampir 20% dengan angka kematian yang cukup tinggi kalau di Sutomo sekitar 67%. Padahal kebanyakan kasus-kasusnya ini adalah kasus-kasus yang mudah dicegah atau preventable. Dan kalau dari karakteristiknya sendiri, kebanyakan memang terlibat meliputi organ-organ seperti central nervous system, GI tract, dan juga cardiovascular system kalau pada janin-janin ini. Slide. Ini sesuai dengan data maaf dari WHO, di mana yang tertinggi itu kelainan pada brain, kemudian diikuti dengan kelainan pada heart atau cardiovascular system. Next. Nah, ya ini pada akhirnya membawa kita bagaimana sih sebenarnya untuk mencegah kejadian-kejadian seperti ini. Pada zaman dahulu sekitar tahun 1970-an, konsep yang lama itu yang kita anut atau dari obstetric care yang anut itu adalah kalau perinatal outcome-nya itu jelek, biasanya itu kualitas perinatal care-nya jelek. Jadi kita hanya fokus pada saat sang wanita ini menyadari kalau hamil dan datang ke tempat kita. Jadi seperti apa kalau istilahnya kita tidak menjemput bola ya, tapi menunggu sang pasien atau sang pasangan ini datang dan memeriksakan kehamilannya. Jadi titik poinnya adalah pada saat hamil. Slide. Nah, ternyata konsep yang terbaru dan ini sudah mulai dianut sekitar tahun 1980-an ini, dimulai dari dari WHO, kemudian March of Dimes, kemudian juga CDC. Ini mereka menyadari ternyata ada beberapa outcome dari kehamilan itu dimulai atau harus kita perhatikan pada saat justru sebelum kehamilan, yaitu pada saat periconception period. Dan harusnya idealnya slide idealnya belum idealnya sebetulnya kita harus mulai memperhatikan atau menyiapkan individu-individu ini atau pasangan-pasangan ini untuk periconception care itu 6 bulan sebelum merencanakan kehamilan. Tapi faktanya di lapangan ini data tidak hanya di kita tapi juga di luar negeri, rata-rata para pasangan itu datang baru 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan, entah karena pasien tidak tahu atau karena memang infonya itu masih belum tersampaikan dengan baik. Slide. Nah, kalau by definition, jadi sebenarnya periconceptional care ini adalah primary prevention. Jadi kembali lagi, ini kan sekarang kita ilmu kedokteran kita tidak hanya untuk mengobati, tapi juga arahnya lebih ke arah mencegah morbiditas yang lebih lanjut. Dan ini bisa meliputi untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas baik pada maternal maupun pada sang bayi. Next. Nah,
hal ini juga mencakup sebenarnya banyak hal yang bisa kita cegah dari preconceptional counseling ini atau preconceptional care. Yang pertama yang sering dan mungkin sekarang lagi tren, ini sebenarnya unwanted pregnancy. Sekarang ini kita bisa mendapatkan remaja-remaja yang sudah hamil di usia yang seharusnya mereka masih sekolah. Dan ini ternyata peran preconceptional counseling ini sangat-sangat berarti. Kemudian yang juga isu hangat tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia ini adalah underweight and stunting. Ini juga hal yang bisa dicegah dengan preconceptional counseling. Dan yang sering kita lihat juga di praktek kita sehari-hari adalah pasien-pasien dengan chronic medical condition yang juga akan mempengaruhi jalannya kehamilan baik pada maternalnya juga pada fetalnya. Dan juga untuk kedepannya kira-kira sekitar 10 sampai 20 tahun setelah bayi lahir kita mengenal konsep di mana ada fetal origin of adult disease, di mana kondisi kehamilan saat ini ternyata mempengaruhi kejadian long term disease pada sang bayi ketika ia dewasa dan munculnya biasanya pada dekade 2 kehidupan sang bayi, yaitu biasanya kita fokus pada diabetes mellitus dan juga cardiovascular disease. Slide. Nah, preconceptional health ini seharusnya mencakup banyak hal ya. Jadi tidak hanya maternalnya juga, tapi paternal aspek juga harus kita lihat. Kemudian tujuannya adalah agar kita mendapatkan healthy pregnancy dan juga healthy child. Namun jujur saja pada negara kita saat ini kan ini belum tercakup dalam program kesehatan secara komprehensif kalau tidak salah Prof. Dokter mohon koreksinya, sehingga pada preconceptional counseling ini masih belum bisa di-cover oleh bantuan dari pemerintah. Padahal rekomendasi dari WHO seharusnya preconceptional counseling ini mudah diakses dan individualized. Jadi sekarang sebenarnya trennya atau enggak zamannya lagi enggak dokter, kita semua pasien ini memiliki approach atau pendekatan yang sama, tapi lebih ke arah individual approach. Ini yang justru ditekankan pada saat preconceptional care. Next. Nah, berikutnya di sini ini adalah bagian secara general bagaimana preconceptional care ini harus kita cakup, harus kita tangani pada saat kita menemui pasien. Ya, slide lagi. Jadi saya bagi seperti kayak lagi balapan gitu, dokter. Jadi ada pit stopnya. First pit stop ini saya mengundang kepada kita semua. Ini bisa kita lakukan semua. Jadi kita screening pada intinya, screening faktor risiko, baik mulai dari secara general untuk health-nya ya, untuk kesehatan, baik pada ibu maupun pada bapak atau calon ibu atau calon bapak. Masing-masing kita lihat. Yang paling simpel yaitu dari kondisi status nutrisinya atau status gizinya, lifestyle juga biasanya yang dari paternal aspek ini mungkin bapak-bapak di Indonesia ini sering banget untuk merokok atau begadang dan lain-lain, ini juga akan sangat mempengaruhi kualitas kehidupannya, kesehatannya, spesifiknya lagi mungkin untuk kualitas sperma. Kemudian pada kondisi-kondisi sakit yang penyakit-penyakit yang dimiliki sebelum pasien itu merencanakan kehamilan. Baik saat ini maupun pada saat kecil, ini kita harus ekstensif memang untuk melakukan penyelidikannya. Dan juga dari aspek sosial dan mental, ini juga bukan isu yang simpel. Misalkan sang pasangan ini ternyata memiliki tekanan dari peers-nya, misalkan dari keluarganya atau dari teman-teman rekan sekerjanya, untuk melakukan preconceptional care atau untuk segera hamil ya simpelnya itu, tapi mereka kurang memahami. Jadi kondisi stres mental ini juga sangat mempengaruhi kondisi baik maternal maupun paternalnya, agar mereka memahami dan mencoba melakukan preconceptional care ini. Kemudian dari external exposure ini misalkan dari segi pekerjaan mereka, misalkan di tempat-tempat yang risiko tinggi, tempat-tempat yang polusinya sangat tinggi, yang misalkan di pabrik atau di area-area yang mungkin justru kayak kekurangan nutrisi, itu juga perlu kita perhatikan.
Kemudian jika kita sudah mendapatkan screening dari faktor risiko tersebut, itu slide sebaiknya kita sebenarnya refer, dokter. Jadi refer ke tempat yang kira-kira untuk follow up itu mudah untuk pasiennya. Jadi preferably itu adalah tempat-tempat yang untuk diagnostik dan juga treatmentnya itu dalam satu atap, sehingga pasien ini juga bisa kita jamin kepatuhannya. Mereka tidak merasa, oh saya dilempar sana sini, saya harus keluar dari rumah sakit untuk ngecek ini karena tidak ada di dalam rumah sakit tersebut. Itu sangat mempengaruhi kepatuhan para pasien dalam melakukan periconceptional care ini. Dan sebenarnya targetnya kalau sudah refer ke fasilitas kesehatan sekunder maupun tersier adalah koreksi, sebenarnya koreksi dan juga monitoring. Misalkan pada pasien-pasien yang dengan diabetes mellitus sebelumnya tidak undiagnosed atau pasiennya tidak patuh dalam pengobatannya, maka kita bisa lebih fokus untuk memperbaiki regulasi gula darahnya. Slide. Nah, di sini kita slide ya. Dan jika ada beberapa aspek yang juga harus kita perhatikan, karena pada fase koreksi ini kita butuh mungkin tidak waktu yang tidak sebentar ya. Tadi yang direkomendasikan itu 6 bulan sebelum, maka coba dipertimbangkan untuk penggunaan kontrasepsi yang reversible. Jadi pasiennya agar tidak dalam fase koreksi itu pasiennya keburu hamil duluan dan terpapar agen-agen atau agen-agen obat atau kondisi mereka sendiri yang masih belum optimal untuk hamil. Dan juga multidisipliner care ini sangat dibutuhkan. Jadi komunikasi dengan teman sejawat lain ini harus kita jaga dengan baik. Dan juga kita jangan lupa konseling kepada pasangan tersebut, sebenarnya apa sih efeknya jika mereka tidak dalam kondisi optimal dalam dalam persiapan kehamilannya itu. Slide. Dan ini mungkin saya sempitkan lagi, mungkin banyak sekali sebenarnya aspek-aspek yang harus kita perhatikan pada saat preconceptional care, tapi mungkin dibatasi hanya pada pembahasan mengenai nutrisi, terus regulasi berat badan, dan juga pada kondisi-kondisi penyakit kronis tertentu yang memang faktanya sangat memberikan efek pada janin dan pada maternal saat kehamilan. Mungkin itu dulu, dokter. Ini ada mungkin seperti nutrisi ini kayak asam folat ini mungkin jadi consideration yang sering kita berikan ya, dokter Agus, kepada pasien-pasien sebelum hamil dan juga selama hamil. Dan ini jagonya dokter Agus ini kalau mengenai asam folat. Mungkin mohon petunjuknya dokter Agus. Terima kasih, dok. Baik, terima kasih Dr. Jin yang sudah membuka wawasan kita semua ya, bahwa di kita itu sementara ini kan masalahnya terutamanya adalah AKI ya, karena AKI memang di kita masih jadi masalah besar. Dan di AKI sendiri kalau kita urut ke belakang ternyata persiapan hamilnya ternyata banyak dari ibu-ibu yang kelayaan nun sewu. Jadi kita jadi tidak nyaman ya kalau bilang bahwa ibu belum layak hamil, itu tidak nyaman juga rasanya ya. Seolah-olah yang memperbolehkan tidak kita ya. Padahal itu adalah untuk ibu semua dan untuk untuk buah kehamilannya ya. Jadi sebetulnya pada ibu-ibu yang tanda petik tidak layak tersebut ternyata banyak sekali yang hamil, sehingga kematian-kematian yang mestinya bisa dicegah, bisa dikurangi itu akhirnya banyak terjadi pada ibu-ibu yang tidak layak hamil ya. Itu mengenai sesuatu yang kuantitasnya ya. Nah ini sekarang kita mengenai kualitasnya, kualitas dari ibu tersebut ya. Tentu saja ini adalah masa depan kita semua ya, masa depan kita semua, di mana nanti harapan kita semua ibu hamil tersebut akan selalu mempersiapkan diri ya. Setelah mungkin akhirnya akan jadi lebih baik, mungkin akan beralih ke preconceptional counseling, atau mungkin pada PCC ini kita mempunyai pangsa sendiri di mana ibu itu sudah tidak bermasalah dengan dirinya sendiri, sehingga beliau nanti harapannya dengan PCC yang baik menghasilkan generasi yang lebih baik lagi ya. Karena nanti seperti Dr. Cinta disebutkan bahwa nanti kita yang paling tidak kita harus tahu dulu faktor risiko terjadinya kelainan-kelainan atau kekurangan-kekurangan dari kehamilan baik janin maupun ibunya. Kemudian setelah tahu kira-kira ada faktor risiko, maka kita melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatu ternyata tidak hanya 1-2 bulan, tapi kalau secara teoritis tadi 6 bulan ya Dr. Jin ya, saya disebutkan. Jadi 6 bulan, kemudian setelah dilakukan 6 bulan, harapannya moga-moga baik. Tapi pada saat 6 bulan itu yang penting juga jangan sampai persiapannya ibu hamil lebih dahulu ya.
Baik, barangkali ini dulu sementara ini karena ini sudah 20 menit. Monggo kita buka dulu ya. Nanti kalau misalkan ada waktu nanti kita bisa lagi untuk ada presentasi nggih. Jadi monggo kami persilahkan ada kalau misalkan ada yang langsung raise hand monggo, kalau tidak ada di sini sudah ada dari kolom Q&A ada pertanyaan nggih. Prof. Eri apa sudah hadir nggih? Belum nggih. Masih belum, Dr. Agus. Oke, nun sewu karena Prof. Eri mendadak ada juga pertemuan di Fakultas Kedokteran yang harapannya moga-moga sebelum setengah 11 sudah selesai. Nanti beliau akan bergabung dengan kita semua. Oke. Baik, jadi kita mulai dengan pertanyaan yang pertama dari Alhamdulillah ini ada pertanyaan dari Dr. Haria. Nggih, matur nuwun, Dr. Haria. Yang telah banyak kali memberikan masukan-masukan pada kita, keilmuan juga banyak untuk kebersamaan kita semua. Baik, dari Dr. Haria ada beberapa pertanyaan. Kemudian yang pertama adalah langkah yang harus dilakukan saat PCC ya. Jadi saat sebelum kehamilan, langkah apa yang akan kita kerjakan. Kemudian apa saja yang akan ditanyakan pada pasien. Tadi sudah sebagian sudah disebutkan Dr. Jin tadi. Kemudian pada PCC apakah kondisi kesuburan secara lab ataupun imaging, kemudian ya tentu saja penting sekali ya imagingnya untuk mengetahui kualitasnya. Kemudian idealnya Pak Sutri melakukan kapan ya, kapan tadi sudah mungkin paling tidak syukur kalau bisa lebih lama lagi 6 bulan paling tidak itu bagus ya. Nanti mungkin Dr. Jin akan menjawabnya. Apakah ada tempatnya PCC pada remaja? Nah ini pada remaja misalkan pada SMA pada sebelum menikah gitu ya mungkin Dr. Haria nggih. Nggih monggo kami persilakan Dr. Cininta untuk menjawabnya. Oke, terima kasih dokter atas kesempatannya, Dokter Haria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus banget. Dan ini saya sebenarnya ada sebuah buku yang baik, Dokter Haria. Mungkin nanti kita bisa sharing. Kebetulan saya punya bukunya. Jadi ada buku yang judulnya Preconceptional Health and Care Life Course Approach. Nah, ini kita bisa baca bareng, belajar bareng. Nah, saya kutip dari buku tersebut. Jadi poin-poin yang harus kita perhatikan atau kita tanyakan pada saat preconceptional counseling, idealnya memang dimulai 6 bulan sebelum preconceptional counseling, sebelum konsepsi. Poin 1 yang ditanyakan itu adalah nutrisi, ya, kondisi nutrisi baik pada ibu dan bapak. Jadi kita harus yang kalau mudah itu kan memang kita screening dengan BMI, ya, dokter. Kemudian dari BMI sendiri itu juga nanti sudah kita pelajari selama ini waktu kita pendidikan itu bahwa ada dari pre-pregnancy weight itu sebenarnya nanti akan ada rekomendasi bagaimana weight gain selama kehamilan dan bagaimana kaitannya dengan kejadian diabetes mellitus dan juga preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan. Nah, kemudian yang poin labnya, kalau yang nutrisi ini kita bisa cek HB ya dokter, jadi kita screening untuk anemia, tidak hanya HB sebenarnya anemia itu ada macam-macam juga, apalagi kalau anemianya ternyata bukan anemia yang karena nutrisi ya dokter, tapi anemia yang misalkan terkait dengan autoimun. Terus yang ngaruh lagi yang kedua itu sebenarnya pada fase konsepsi, terus kemudian juga embryogenesis dan kemudian organogenesis itu sebetulnya adalah gula darah atau diabetes mellitus itu juga harus kita screen dan juga setelah itu sambil kita menunggu hasil lab kita juga bisa memberikan suplementasi misalkan pemberian asam folat dan juga zat besi dan juga mineral-mineral yang penting untuk proses fertilisasi misalkan kita juga memberikan zinc, magnesium dan juga kalau di kita misalkan dengan misalkan pada kejadian kekurangan yodium atau defisi yodium agak jarang ya kita temui dokter Haria karena garam kita kan sudah ditambahkan yodium. Jadi kalau pada beberapa negara yang mungkin lebih secara ekonomi lebih kurang dari kita, salah satu yang direkomendasikan oleh WHO adalah pemberian iodinized salt, jadi garam yang beryodium. Itu bahkan kita boleh berikan pada misalkan kita kalau pada daerah-daerah yang kurang nutrisinya pangannya. Kemudian kita perlu screen lagi mengenai penggunaan zat-zat yang berbahaya. Berbahaya itu tidak hanya drugs juga atau alkohol, tapi justru paparan terhadap nikotin, dokter. Jadi seperti kita tahu perokok pasif itu justru risknya untuk mengalami gangguan kardiovaskular, gangguan dari respiratori itu 3 kali lipat lebih banyak
resikonya atau tinggi resikonya dibandingkan justru perokok yang aktif. Nah, itu yang perlu kita berikan pengertian, terutama misalkan kalau sang suami istri ini ternyata suaminya adalah perokok yang aktif. Jadi itu yang harus kita address kepada pasangan tersebut, bahwa kalau pada fase preconceptional care ini lebih baik abstinence dulu untuk rokoknya, karena both parties atau kedua belah pihak itu tidak akan mendapatkan efek yang baik. Kemudian yang jangan lupa yang perlu kita screen lagi itu adalah kondisi genetik, Dokter Haria. Paling simpel tuh mungkin kita tanyakan, apakah pada saudara atau keluarga yang sederajat dengan ibu maupun suami, istri maupun suami itu ada yang mengalami kelainan kongenital. Mungkin kita perlu sederhanakan ya pada awam, mungkin kelainan kongenital tidak hanya baik secara fisik tapi juga secara mental. Misalkan adakah yang Down syndrome, ataukah ada yang dengan kesulitan belajar, mungkin seperti itu ya kalau kita bisa menyederhanakan kepada awam. Nah, itu perlu kita trace baik pada levelnya beliau, satu level di atasnya beliau. Terus jangan lupa di Indonesia ini ternyata hemofilinya cukup tinggi ya dokter. Jadi bahkan kalau kita lihat salah satu screening di buku ANC itu salah satunya screening hemofili itu masih kerap beberapa kali saya temukan. Kemudian apa namanya? Kalau misalnya kita bisa trace, paling enggak kita bikin kayak semacam chartnya ya dokter ya, family tree-nya itu kita bisa identifikasi di mana yang carrier, mana yang memang orang yang affected itu akan apa namanya akan mempengaruhi jalannya manajemen yang kita berikan. Kemudian setelah itu yang di luar-luar itu semua ya dokter, jadi secara eksternal, misalkan lingkungan kerjanya, lingkungan dia tinggal, jadi mungkin pasiennya, sang istri mungkin tidak bekerja di pabrik yang polusi tinggi, tapi dia tinggal di sekitar pabrik yang juga ada limbah di sekitarnya, dan kemudian terminum atau terhirup limbahnya, itu juga bisa menjadi faktor yang kita tekankan atau kita selidiki. Kemudian jangan lupa faktor-faktor infeksi, misalkan pada pasien-pasien yang risiko tinggi, misalnya terhadap infeksi HIV atau hepatitis, itu juga ada ya faktor risiko tersebut, misalkan tidak hanya bahkan pada nakes ya dokter, karena kita kan terpapar oleh darah, jarum suntik, transfusi, atau pada pasien-pasien, tidak jarang pada pasien-pasien yang memang dia bolak-balik transfusi ya, kadang-kadang saya dapatkan ada beberapa kasus ternyata HIV-nya atau kondisi-kondisi yang lain tuh malah dapatnya karena proses suntik itu. Nah itu walaupun sangat jarang, tapi itu mungkin kita harus consider juga. Nah juga kita jangan lupa perhatikan bagaimana kondisi mental pasutri tersebut pada saat kontrol ke kita, apakah ada penekanan-penekanan atau kondisi abuse yang perlu kita aware ya. Dan di situ bahkan sangat disarankan kita juga kerjasama dengan psikolog atau psikiater untuk bisa menghandle pasien tersebut secara komprehensif. Mungkin seperti itu, Dokter Agus. Ya, nggih. Terima kasih, Dokter Cinta. Jadi rasanya sudah cukup jelas ya. Jadi bahwa idealnya kita melakukan prekonsepsi konseling itu sejak mestinya sebelum menikah juga sudah diajarkan ya, Dokter Cinta ya. Jadi hanya demikian sehingga idealnya paling tidak 6 bulan sehingga kita bisa melakukan sesuatu setelah kita tahu bahwa ada faktor risiko. Karena faktor risiko kadang-kadang bisa dikurangi atau diminimalisir dalam waktu yang cukup lama. Dan kita tahu bahwa memang betul apa yang disebutkan Dokter Jin tadi, bahwa masyarakat kita ternyata yang kalau diperiksa semua, misalkan salah satu faktornya, misalkan asam folat itu banyak yang ternyata kekurangan. Banyak sekali. Kemudian dari zinc juga banyak kekurangan. Vitamin D itu ternyata kita juga 90% dari masyarakat kita juga defisiensi. Ya jadi ternyata hampir semuanya ya. Karena apa? Karena mungkin ya nutrisi kita masih banyak yang masih belum belum sesuai dengan kesehatan ya. Walaupun mungkin makanan mungkin banyak sekali yang sudah mampu memberi makan makanan yang sebetulnya sudah baik, tetapi ternyata masih belum mengerti mengenai kegunaan dari makanan-makanan tersebut sebagai sumber nutrisi yang berguna untuk tubuh kita. Kemudian dari Dokter Haria tadi juga menyarankan kalau bisa nanti kita ada pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas mengenai sosialisasi mengenai PCC ini ya.
Jadi apa-apa yang perlu, apa-apa yang disiapkan itu setuju sekali Dokter Haria. Dokter Haria sangat-sangat bagus sekali. Nanti mungkin Dokter Haria akan juga kita libatkan kalau misalkan ada pertemuan demikian. Mungkin dari POGI nanti juga akan melibatkan banyak dari kita semua untuk kita berbicara di depan masyarakat yang banyak. Kemudian nanti kita akan belajar bersama mengenai prekonsepsional. Mungkin demikian, ini mungkin bisa lebih efektif, walaupun idealnya kita nanti masing-masing secara individu didalami sendiri-sendiri ya, sebagai sebagai yang berbasis, bukan lagi berbasis secara umum tapi berbasis secara personal ya, individual ya. Baik, kemudian ini dari yang kedua ada dari Dokter Muhammad Fadli. Ini bertanya Dokter Sin, ada seorang wanita yang baru menikah dengan penyakit hipertensi kronis. Tadi Dokter Jin kan ngendika bahwa salah satunya adalah penyakit kronis pada ibu yang dapat berimbas ya, yaitu hipertensi kronis dan DM tipe 2. Ya, tipe 2 ya. Jadi ini yang sudah DM sebelumnya ya, yang pra hamil ya. Kira-kira kapan beliau dibolehkan hamil atau bagaimana, mungkin yang ditanyakan juga bagaimana penanganannya atau kapan nanti kita informasikan pada beliau sebelum beliau hamil. Nggih, monggo Dokter Cinta. Masih mute, Dokter. Izin Dok menjawab, nanti mohon ditambahkan juga Dokter. Jadi kalau pada kondisi hipertensi kronis memang disarankan kita juga melihat selain dari tensinya sudah terregulasi, memang targetnya kalau bisa pasien-pasien tersebut maksimal mungkin hipertensi stage 1 berdasarkan GNC7 ya Dokter, mungkin tensinya maksimal 140 ke bawah ya Dokter. Kalau bisa yang paling bagus itu memang kalau dengan monoterapi itu bisa terkendali, itu insya Allah prognosisnya jauh lebih baik dibandingkan pasien tersebut harus multiple drugs atau multiterapi. Kemudian kita juga jangan lupa melihat efek dari perifernya, Dokter. Misalkan pasien-pasien hipertensi kronis kan pada intinya aliran darah ke perifer, ke end organnya itu kan juga terganggu. Jadi kita tidak hanya tensi, tapi juga cek bagaimana kondisi jantungnya, bagaimana kondisi renalnya, apakah sudah ada seperti kayak retinopati atau apa. Retinopati ini juga ada juga di diabetes. Jadi kedua kondisi hipertensi dan diabetes ini sebenarnya mempengaruhi vaskularisasi yang ke end organ atau ke perifer. Kemudian itu perlu kita cek juga, dan jangan lupa ada beberapa obat-obat yang tidak disarankan atau di-switch kalau misalkan sudah terkontrol, kemudian kita coba switch ke obat-obatan yang aman untuk fase perikonsepsi, Dokter, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian untuk yang diabetesnya sendiri, kita pakai parameter itu selain GDP 2 jam PP untuk kontrolnya, tapi kita juga pakai HbA1c, di mana cut-off-nya untuk yang normal, harapan kita 3 atau sampai 6 bulan sebelum pasien itu merencanakan kehamilan itu di bawah 6, Dokter. Mungkin mohon koreksinya, Dokter Agus. Ya. Nggih, jadi betul sekali nggih. Jadi saya setuju sekali ya. Jadi ada beberapa komponen dari hipertensi maupun diabetes itu yang mungkin bisa mengganggu pada end organ tadi ya. Jadi kalau memang itu ada gangguan dan memang itu tidak bisa dikoreksi, memang ya berat. Tapi tentu saja kalau kita tahu bahwa beliau sebelum hamil, tentu saja usia masih agak muda ya, biasanya masih relatif lebih mudah untuk dikendalikan. Jadi utamanya untuk hipertensi, nanti hipertensinya dikendalikan sampai beliau kira-kira syukur kalau sampai normal ya, kalau belum tidak ya paling tidak di bawah 140 tadi dengan obat-obatan. Nanti setelah hamil nanti juga ada obat-obatan hipertensi yang tidak mengganggu aliran darah dari ibu ke bayi, maupun tidak mengganggu pada kelainan-kelainan pada janin, ya tidak meningkatkan kelainan. Yang kencing manis pun demikian, tidak dianjurkan pada ibu yang diabetes untuk mengkonsumsi obat-obat oral anti diabetikum. Nanti mungkin kalau memang beliau sudah tahu sebelum hamil itu sudah ada diabetes, ya sebaiknya diabetesnya diperbaiki dulu sampai beliau syukur kalau misalkan bisa bebas dengan obat-obatan. Syukur hanya kalau pakai diet ini mungkin akan lebih baik lagi, nggih. Jadi mungkin demikian, nggih. Ya. Baik, kemudian untuk selanjutnya ini barangkali monggo kalau misalkan ada yang mau raise hand, kami persilahkan, Dokter. Jadi kita akan lebih enak lagi kalau misalkan ada raise hand, kita akan bisa mendapatkan masukan juga mungkin dari panjenengan semua. Monggo kami persilahkan untuk yang mau raise hand ya. Kemudian yang kalau sementara masih belum, ini ada dari salah satu dari attendee yang bertanya mengenai TORCH ya, membawa hasil rubella yang
IgM dan IgG positif, IgG positif pada CMV, apa terapi dan kira-kira apa penanganannya sebelum beliau itu hamil? Apakah boleh IgG, IgM positif rubella dan IgG CMV yang positif beliau hamil? Kalau boleh misalkan apa obatnya, kalau tidak perlu obat monggo. Dan kemudian yang terakhir ini IgG dan IgM kalau rubella negatif, apakah perlu diberikan vaksinasi? Nggih, menarik sekali ini pertanyaan. Nggih, monggo Dokter Jin. Nggih. Dan sulit Ya, dok. Saya nanti dikoreksi ya dokter. Ya memang yang masih belum umum pada pasien-pasien kita itu adalah cek IgG, IgM, TORCH ini sebelum hamil justru ya dokter. Malah Ya. kebanyakan ngeceknya pada saat hamil dan itu Ya. sudah terjadi insult ya dokter. Kalau misalkan kayak CMV yang sedang aktif itu kita akan mengalami kondisi-kondisi yang justru nggak baik untuk janin ya dokter. Yang bisa muncul itu misalkan ada hepatosplenomegali, terus juga bisa bikin hydrops juga, terus bisa bikin IUGR, dan bahkan kalau yang nggak ketahuan, kalau misalnya kayak IGR, hydrops itu kan kita bisa USG ya dokter, tapi kalau kondisi kayak hearing loss, miokarditis itu baru bisa ketahuannya setelah postnatal. Kalau sampai detik ini memang rekomendasinya adalah semua tuh vaksinasi dokter, baik itu harus dipenuhi. Oh ya, jadi salah satunya yang kita perhatikan pada saat screening untuk faktor resiko pada prakonsepsi itu sebenarnya kita mengetahui status vaksinasi pasien kita. Itu yang mungkin sangat-sangat perlu ya juga involvement dari atau keterlibatan dari pemerintah, mungkin kayak ada kartu vaksin ya dokter, karena jujur saya sendiri aja nggak ngerti sudah divaksin apa. Kalau di Jepang tuh kayak ada paspor, health passport gitu ya dok, jadi mulai dari sang individu itu lahir sampai dewasa beliau tuh mengerti medical records-nya sudah pernah divaksinasi apa saja. Memang kalau misalkan ragu atau apa, lebih baik kita cekkan IgG maupun IgM-nya, dan tidak direkomendasikan pada kondisi IgM CMV-nya itu positif atau apalagi rubella. Apalagi kalau rubella itu kan nanti pasti kita akan mengenal yang namanya congenital rubella syndrome Dr. Agus. Salah satunya bisa kena ke kardiaknya juga, bisa kena ke mata ya kalau nggak salah Dr. Agus. Itu yang kalau lagi aktif IgM-nya positif ya lebih baik ditunda kehamilannya, lalu nanti kita evaluasi mungkin kira-kira kita butuh 1 bulan, 6 minggu ya mungkin dokter, 1 minggu, 6 minggu, 1 bulan setelahnya untuk kita evaluasi ulang apakah sudah terbentuk IgG-nya atau antibody-nya dokter. Mohon koreksinya dokter. Oke. Baik, kemudian mengenai vaksinasi kira-kira kalau masih negatif perlu enggak dokter Cinita rubella ini banyak sekali ditanyakan bahwa ini rubella kan dapat menyebabkan CRS tadi misalkan. Kira-kira perlu negatif? Iya dokter, kalau misalkan lebih baik kita memiliki tentara ya dok ya. Sebenarnya kita jauh lebih baik kalau memiliki tentara yang siap untuk menghadapi serangan rubella yang ada mungkin di sekitar kita. Jadi saat ini memang rekomendasinya bahkan dari WHO sendiri ini dilakukan vaksinasi. Kalaupun memang misalkan tidak mengerti bagaimana riwayat, apakah saya sudah pernah nggak ya dapat, harusnya kalau umur-umur seperti generasi saya, generasi setelah saya, atau di atas saya nih harusnya masuk dalam program pemerintah yang wajib vaksinasi ya dokter untuk pada masa kecilnya dokter. Tapi kalau misalnya meragu, boleh untuk dilakukan vaksinasi. Kalau ingin segera hamil cepet-cepetan, rekomendasinya itu adalah baik dari WHO maupun CDC itu menunggu 4 minggu sebelum pasien tersebut melanjutkan untuk konsepsinya dokter. Jadi harus diberi jarak dulu antara vaksinasi untuk rubella sama untuk kehamilannya dokter. Ya, oke, terima kasih. Jadi sebetulnya kita juga ada nanti salah satu topik kita mengenai vaksinasi pada yang berguna untuk kehamilan ya, baik pada saat hamil maupun pre-kehamilan nanti juga kita akan ada topik di mana sudah kita susun ya. Ya, baik, terima kasih Dr. Cinita. Jadi betul sekali bahwa bagaimana mengenai IgG, IgM, rubella, CMV. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa
imunitas kita itu paling tidak nanti yang pada saat ada infeksi itu yang muncul pertama kali yang ada 2 imunitas yang akan muncul minimum, walaupun nanti ada semuanya meningkat, tapi yang berkenaan dengan kehamilan ini atau efek ini ada 2 hal, yaitu IgG dan IgM. Begitu ada infeksi muncul, biasanya pada saat itu juga tentara kita yang melawan dari rubella atau melawan CMV itu muncul, yaitu IgM. Jadi IgM muncul itu berarti kita masih ada infeksi. Ya gitu ya. Jadi kalau infeksi pertama IgM muncul, tetapi IgG sebagai tentara cadangan belum muncul karena semuanya masih melawan infeksinya. Baru setelah 2 minggu kemudian IgG mulai meningkat. Kemudian setelah tentaranya dapat mengalahkan infeksinya, misalkan rubellanya terkalahkan, maka IgM-nya akan turun. Biasanya IgM turun yang sering terjadi adalah 3 bulan sudah tidak dapat teramati lagi, jadi sudah negatif dalam waktu 3 bulan secara teoritis. Tetapi ada juga yang menyebutkan dari beberapa kepustakaan, IgM kadang-kadang menghilang 3 bulan, kadang-kadang 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun, bahkan masih ada terus walaupun dalam keadaan posisi yang rendah. Tapi yang penting kalau pada saat itu kita harus tahu posisi IgG-nya. Kalau IgG-nya positif, artinya bahwa beliau punya kekebalan. Tadi seperti Dr. Cinta bahwa kita punya tentara. Jadi dilakukan vaksinasi, tujuan vaksinasi adalah membuat kita ada tentara untuk melawan kalau ada infeksi masuk. Jadi justru kalau ada IgG positif, rubella, IgG positif, CMV, maka kita tidak perlu memberikan obat-obatan. Justru kita malah bersyukur nanti karena misalkan ada infeksi CMV yang masuk, maka dapat dimakan oleh IgG kita. Teraktivasi dalam waktu singkat, maka imunitas kita akan meningkat sekali dan akan dapat mengalahkan dari CMV maupun rubella yang masuk tadi ya. Jadi itu akan penting sekali kalau IgG-nya positif. Tetapi kalau IgM-nya positif itu yang harus kita waspadai. Sebaiknya jangan hamil dulu. Kecuali kalau kita tahu bahwa ada yang namanya IgG aviditas. Kalau IgG avidity-nya meningkat berarti infeksinya sudah lampau, sudah lebih dari 3 bulan sehingga itu aman untuk hamil. Jadi itu kalau kita ada IgG aviditasnya. Tapi kalau memang IgG aviditasnya di daerah atau di mana tidak ada, ya misalkan kalau ada IgM, ya sebaiknya ditunda 3 bulan paling tidak ya. Setelah 3 bulan dianggap bahwa virus atau kuman tersebut akan sudah tidak ada lagi di dalam tubuh. Jadi begitu nggih, dokter yang menanyakan tadi ya sangat luar biasa, bagus sekali ya. Jadi mengingatkan kita untuk vaksinasi. Baik, kemudian ini yang kedua, selanjutnya Dr. Prita. Terima kasih Dr. Prita dari Jakarta yang beliau selalu hadir dengan kita, yang sering juga memberikan masukan. Nanti mohon masukannya Dr. Prita, kalau bisa nanti kalau ada tambahan dari Dr. Prita, kami harap Dr. Prita juga memberikannya ya. Yaitu saat menjumpai lebih dari 1 kasus di mana suami ternyata LGBT, setelah menikah, wah ini bahaya ini. Apakah ini menjadi ranah SPOG? Tentunya bekerja sama dengan psikolog ya. Bagaimana Dr. Chin kira-kira? Kalau tahu-tahu kita menikah, kemudian ternyata suaminya LGBT. Nah, itu kira-kira apa pengaruhnya dan kira-kira bagaimana peran kita sebagai SPOG? Repot ini pertanyaannya. Tapi memang isu terbaru ini ya, kebanyakan memang menjadikan pernikahan ini adalah tabir ya Dok ya. Ini yang memang kalau untuk kita dari segi medis sendiri dokter, ini berarti kan kita harus consider mengenai sexually transmitted disease-nya ya Dokter Prita. Jadi akan sangat lebih baik kalau sebelum permasalahannya selesai itu mungkin menunda dulu dokter, sambil kita juga membantu screening kepada kedua pasangan tersebut untuk dari segi medisnya, mungkin untuk melihat STD-nya dan juga treatment STD-nya. Kemudian kalau dari segi masalah mentalnya memang kita tidak bisa, sekali lagi tidak bisa berdiri sendiri karena memang sudah direkomendasikan bahwa preconceptional counseling ini adalah multidisciplinary approach, tapi ke pasiennya adalah individualized approach karena setiap pasangan, setiap pasien itu memiliki masalah yang berbeda-beda. Jadi sangat baik kalau kita konsultasikan ke psikolog dan kita sarankan kepada pasien tersebut untuk mematuhi ya dokter, mematuhi prosesnya. Jangan sampai kalau mungkin ada yang ingin pakai shortcut ya dok, maksudnya ya sudah saya sama orang lain aja kayak gitu, jangan, karena itu akan menambah malah kita tidak tahu mengenai satu STD, meningkatkan risiko untuk kena STD yang lainnya. Kemudian yang kedua, kalau yang
dengan pasangan yang lain itu malah nanti kita nggak ngerti genetik faktornya juga gitu. Maksudnya apakah dari pasangan yang lain mungkin donor sperma atau apa, saya kurang tahu. Kalau di luar negeri itu kan diperbolehkan ya dokter kayak donor sperma gitu, tapi kalau di sini kan tidak diperbolehkan. Masih belum diperbolehkan itu genetik aspeknya itu bagaimana, sudah ter-screening dengan baik atau tidak. Memang kalau misalkan kalau di luar negeri itu kalau donor sperma itu pasti sudah ter-screening dengan baik, baik dari segi faktor infeksi, faktor apa namanya, bahkan genetiknya itu pasti sudah ter-screening dengan baik. Tapi kalau di kita itu masih ranah yang jarang dilakukan, malah bahkan tabu sampai detik ini. Jadi ini memang masalah yang terbaru, kompleks dan masih belum ada rekomendasinya. Mungkin pendekatan kita seperti itu dokter, psikiatri, psikolog untuk mencoba improve atau memperbaiki hubungan mereka, dan sementara menunda dulu dokter, sambil kita memperbaiki kondisi medis yang ada. Mungkin itu dokter. Oke, jadi nanti mungkin untuk masalah yang kejiwaannya ataupun bagaimana penanganannya LGBT-nya nanti monggo nanti mungkin Dokter Prita ada ide ya kira-kira mesti kita bagaimana dengan SPOG ini. Ya, ini mungkin ini juga berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya di mana kalau ada kelainan psikiatri, perlukah PCC? Kira-kira bagaimana Dokter Jin? Kira-kira kalau ada misalkan ada kelainan-kelainan psikiatri baik psikiatri yang minor maupun yang mayor, kira-kira perlu enggak dilakukan PCC? Baik dokter. Jadi kalau kelainan psikiatri ini sendiri kan sebenarnya juga multifaktorial ya dokter. Ada yang kalau memang ke-trigger, ada trigger yang dia baru didapat pada saat recent ya dokter atau baru-baru ini. Ada juga yang ada tendensi genetiknya dokter. Mungkin seperti schizophrenia itu ternyata kan ada familial apa namanya, kecenderungan Ya. familial trait-nya itu ada dokter. Nah, itu perlu dokter, sangat-sangat perlu dan kita juga komunikasikan bahwa kalau PCC dalam kelainan mental atau apa namanya masalah psikiatri itu perlu banget karena kita mengatur mengenai psikofarmakanya ya dokter. Mungkin pada beberapa orang selesai dengan apa namanya psikoedukasi, tapi ada pada beberapa orang yang membutuhkan psikofarmaka. Dan saya teringat ada satu kasus yang kita sedang rawat ya dokter, dan pesannya dokter Aditya Warman, kuncinya pada pasien-pasien psikiatri yang sedang dalam terapi psikofarmaka, biasanya prognosisnya akan lebih baik kalau dia dengan satu tipe obat gejalanya terkendali. Tapi kalau lebih dari itu dan juga ada persistensi dari gejalanya yang ke arah kegawatan psikiatri gitu dokter, termasuk salah satu adalah penelantaran diri di mana kalau kita pada kondisi orang mau hamil, ada orang hamil kalau menelantarkan diri kan ya gawat dok, nanti malnutrisi semuanya baik ibunya maupun bayinya gitu kan. Nah itu yang bisa kita consider untuk oh ini lanjut nggak kehamilannya atau apakah sang pasien ini bisa nanti untuk bearing the baby atau merawat the baby itu bisa jadi faktor yang kita perhatikan pada saat melakukan antenatal care atau preconceptional counseling dokter. Dan mungkin pada beberapa agen itu ada yang salah satunya kayak memberikan efek negatif terhadap penyerapan atau metabolisme asam folat ya dokter. Jadi Ya, betul. suplementasi asam folat yang dosis cukup tinggi dokter. Tapi mungkin dokter mohon ininya dok, mohon ilmunya dok. Mungkin asupannya berapa ya dokter yang direkomendasikan pada kondisi-kondisi khusus seperti ini dok? Nggih. Baik, jadi rasanya demikian, nggih, terima kasih ya. Jadi asam folat memang sangat diperlukan untuk pemberian utamanya obat-obat anti kejang, obat-obat beberapa psikiatri yang memerlukan ada gangguan penyerapan dari asam folat ataupun anti asam folat. Pada keadaan demikian, ini kita perlakuan seperti ibu-ibu yang pernah mengalami kelainan-kelainan bayi dengan kelainan genetik atau kelainan dari apa namanya neural tube ya, NTD ya, neural tube defect ya. Jadi ini biasanya kita berikan paling tidak 1 miligram sampai 4 miligram ya. Jadi 1 sampai 4 miligram yang diberikan pada ibu-ibu dengan konsumsi obat-obatan utamanya obat-obatan untuk kejang ataupun untuk kelainan-kelainan dari psikiatri ini. Mungkin demikian nggih. Ya. Baik, jadi mungkin ini ada
masih kita ada waktu 10 menit, jadi mungkin ada pertanyaan dari Dr. Reni dan ada lagi beberapa pertanyaan ya. Jadi mungkin kita akan menjawab akan lebih singkat lagi ya Dr. Jin ya. Ya, jadi ini kalau misalkan ada persisten IgM, kapan beliau boleh hamil? Yang IgM apapun ya dia berarti ya. Ya, Kembali lagi tadi kan kita ngeceknya IgM dan IgG sebenarnya harus dokter ya. Kemudian IgG kita bisa ngecekkan avidity, tapi kalau misalnya IgM-nya persisten, kita juga biasanya ada angkanya ya dokter ya. ya. Angkanya itu kalau misalnya itu kan ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Kita angkanya yang kita cek dokter. Jadi kita monitor kalau angkanya semakin turun, kita juga harus cross check dengan IgG-nya. Kalau sudah IgG-nya positif, nggak apa-apa ya dokter. Kita boleh sarankan beliau untuk hamil dokter. Ya, jadi tergantung juga avidity-nya tadi ya. Kalau misalkan IgG avidity-nya tinggi, berarti beliau sudah lampau. Karena memang IgM betul Dr. Reni Widianti ya. Jadi pertanyaan yang sering ditanyakan pada pasien, pada kita semua ya, sangat penting pertanyaan ini ya. Karena IgM itu tadi, bahwa IgM itu yang secara teoritis hilang dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, atau 9 bulan, kadang-kadang dia bertahan seumur, mungkin dalam waktu yang lama ya, mungkin seumur hidup ya. Ya, itu kapan beliau boleh hamil? Artinya betul Dr. Jin ya. Jadi idealnya kita harus memeriksa IgG-nya dulu, IgG positif, IgM positif, kemudian aviditasnya itu dulu. Kemudian kalau memang tetap persisten ya tidak ada masalah kalau dia IgG aviditasnya tinggi. Jadi kalau yang penting itu artinya kalau aviditas IgG tinggi berarti dia sudah terinfeksinya lebih dari 3 bulan. Jadi artinya bahwa beliau sudah relatif aman dari IgM tersebut, IgM toxoplasma atau rubella. Jadi gitu rasanya akan diperbolehkan untuk hamil dan rasanya tidak perlu lagi obatan kecuali kalau tahu-tahu ada IgG yang meningkat drastis ya, atau dari negatif jadi positif. Nah, itu artinya ada infeksi. Ya, negatif jadi positif atau IgG-nya meningkat 4 kali lipat lah, berarti itu mungkin ada infeksi yang akut. Baik, barangnya demikian Dr. Reni, terima kasih ya. Jadi mengingatkan kita semua mengenai IgG ya. Kemudian Dr. Farida, ini bakteri urea dengan low birth weight dan prematuritas. Kira-kira bagaimana Dr. Jin? Screening SGB itu apa GBS ya? GBS dokter. GBS yang dimaksud SGB ya, ya baik GBS ya. Bagaimana kira-kira? Iya dokter. Jadi memang kalau prakonsepsi memang salah satunya yang kita singkirkan kan infeksi ya dokter. Tapi kalau yang misalkan masalah ISK ini, kalau misalkan pasien ini rekuren, memang rekuren pada fase prakonsepsinya, maka kita harus terapi dulu. Namun kalau yang masalah ini kan berarti ke arah yang sudah antepartum ya dokter, sudah hamil ya dokter. Kalau yang kaitannya bakteri uri dan dengan prematuritas memang iya, karena adanya faktor inflamasi, proses inflamasi yang di area urogenital, dan itu bisa sampai ascending infection juga dokter. Jadi itu kita rutin cekkan terutama pada saat usia kehamilan di atas 28 minggu. Screening GBS juga sama dokter, kita juga biasanya di atas 28 minggu sudah mulai melakukan. Tapi kalau yang prakonsepsi masih belum disarankan dokter untuk screening GBS itu kalau yang apa ya ya di swabnya dokter. Ya. Mungkin itu dokter. Kalau prakonsepsi. Dr. Jin. Jadi prakonsepsi masih belum. Jadi yang pada semua ibu-ibu yang ada gangguan misalkan prematuritas, prematus iminen, di kita juga selalu kita periksakan, salah satunya adalah pemeriksaan urinalisis ya, bakteri urea. Kemudian ini ada yang lagi viral ya, katanya mengenai child free. Bagaimana ini kira-kira dari Opjin kira Dr. Jin kira-kira? Mungkin ada waktu singkat ya, dijawab secara singkat aja. Nanti ini mungkin kalau child free ini mungkin utamanya bukan dari ranah kita ya, karena beliau galau. Apa kira-kira peran kita mengenai seorang yang child free? Iya dokter, ini konsep child free ini mungkin ke arah ini ya dokter, ke arah akhirnya orang-orang ini menyadari mengenai kondisi mental secara individu dan juga kondisi ekonominya sendiri. Mungkin itu 2 faktor utama ya dokter, kenapa kok ada gerakan child free ini. Memang itu sebenarnya pilihan dokter, tapi memang sangat tidak disarankan kita memilih untuk tidak mempunyai anak, tidak mempunyai keturunan, karena kita kembali lagi
ke dasar agama kita ya dokter, bahwa Ya. bahwa kita memang disarankan untuk berkeluarga karena untuk meneruskan apa ya, ilmu atau apa misalkan meneruskan sifat-sifat atau traits baik dari keturunan kita juga dokter. Ya. Ini sih seperti itu, dan memang kalau ada konsultasi yang ke kita, perannya ini memang sekali lagi kita mengajak untuk multidisciplinary approach, terutama pada dari segi agama mungkin, terus dari segi sainsnya itu mungkin ya dari psikiatrinya. Kita juga harus melihat tidak hanya dari keluarga kecilnya atau central family-nya, tapi juga agak melebar dikit mungkin di keluarga besarnya. Rumit juga dok, tapi sebenarnya. Ya. Oke, jadi sebetulnya child free itu memang pilihan ya, tapi kalau idealnya tentu saja kalau kita punya traits yang bagus, keilmuan bagus, bagus, baik fisik maupun psikis kita bagus ya, kalau child free ya eman-eman ya, daripada nanti yang punya anak yang kualitasnya nun sewu kalau kurang bagus gitu ya. Jadi rasanya kalau ada yang child free, dan utamanya yang child free biasanya orangnya biasanya pendidikannya tinggi, juga kesehatannya bagus biasanya gitu ya. Itu memang betul bahwa ini adalah yang lagi viral, yang mungkin ini perlu utamanya dari sisi psikiatri nggih. Barangkali demikian Dokter Ami nggih. Banyak sekali mungkin pasien-pasien yang ke Dokter Ami demikian ini ya. Karena Dokter Ami pasiennya sangat bervariasi sekali. Nggih, baik. Nun sewu barangkali Prof Heri apa sudah hadir nggih? Jadi mungkin ini kita ada waktu 5 menit untuk Prof Heri. Masih belum Dokter Agus. Oh, masih belum Mungkin ya. dia masih Ternyata masih ya. yang rencananya 10:30 mungkin di sana juga masih lagi seru juga ya. Iya, Baik, iya. kita masih ada waktu 5 menit, kita teruskan kalau begitu ya. Mungkin ada 2 pertanyaan ini secara cepat ini kita akan jawab, atau mungkin ada ya. Apabila mempunyai asma, talasemia harus dicegah menikah dengan orang yang sama? Iya dok. Kira-kira bagaimana ya? Itu yang agak Tergantung ya kariernya sama ini sih dokter sebenarnya. Kalau ya enaknya talasemia ini kan mengikuti yang hukum Mendel ya dok, jadi kita bisa ya, nerapin dengan enak dok. Tapi kalau yang dengan yang lain-lain tuh saya jujur agak-agak sulit, dan biasanya menggandeng genetician ya, atau teman-teman kita yang dari embriologi yang lebih menguasai, atau dari saya teman-teman dari FAIR juga sangat menguasai mengenai genetik ya dok ya, juga itu kita bisa konsen bareng dok. Tapi kalau yang talasemia ini ya tergantung. Kalau nggak salah ada kok di Sutomo nih kita merawat pasien yang berpasangan talasemia, karena ya, Trisno Jalaran Sokong Gelibet ya dok. ya. Sama jadi aktivis talasemia, sama-sama transfusi bareng, akhirnya jatuh cinta dan menikah. Yang wanita itu yang apa namanya yang apa namanya muncul ya dok ya secara fenotipnya, yang pria ini Ya. karyanya. Tapi ya karena mereka sangat paham, well informed, kemudian komunitasnya sendiri itu juga baik ya dok ya. Jadi mereka memahami risikonya dan mau mengikuti proses-proses screening terhadap pada kehamilannya, baik pada ibunya maupun pada janinnya. Ada bisa kok dok, jangan dicegah dok kalau memang udah jodoh gimana. Tapi kita Oke, betul. risikonya dokter. Ya, ya, Ini betul. hipertensi. Bagaimana, Dokter Jin? Yang bertanya tentang anti hipertensi, dokter. Mana tadi ya? Saya lupa. Dokter Ramli, dokter. Di atas ya, dokter. Iya. Kok suaranya agak tidak ya. Iya. Ya? Ada bertanya tentang anti hipertensi, dokter, prakonsepsi. Oh iya, mohon maaf. Ya, monggo, Dokter Ramli ya ini ya. Ya, kira-kira bagaimana hipertensi di atas 40 tahun? Kira-kira pilihannya kira-kira nggih. Baik, dokter. Jadi kalau pemberian anti hipertensi ini memang semuanya boleh, kecuali ini dokter, apa namanya, yang semacam kaptopril gitu dokter. Jadi nifedipin metilupa boleh dianjurkan. Memang kalau pasien sudah terlanjur hamil walaupun usia di atas 40 tahun, ya kita regulasi dengan sebaik mungkin dengan kalsium channel blocker, itu yang utamanya kita pakai selama kehamilan. Tapi yang apa namanya, yang kalau dengan penggunaan kaptopril itu ada efek, ada fetopatinya ya dokter. Jadi efeknya itu biasanya ke renal janinnya, jadi akan ada kelainan renal, gangguan dari metabolisme urinnya juga, sehingga akan menyebabkan janinnya biasanya dengan oligohidramnion. Bahkan ada beberapa kepustakaan tuh menyebutkan juga ada efek pada jantung janin, meningkatkan terjadinya PPHN atau persistent pulmonary hypertension
in neonatus, dokter. Jadi boleh hipertensi apapun, bahkan kalau yang sampai gawat banget diberikan kayak titrasi nikardipin pun enggak apa-apa. Pokoknya labetalol ya dok yang direkomendasikan saat ini sebenarnya kalau pilihan pertama untuk itu. Tapi kalau yang captopril dan kawan-kawannya tidak boleh, dokter. Terima kasih, dok. Nggih. Baik, terima kasih Dokter Cininta. Ini karena waktunya sudah sangat terbatas sekali. Mohon maaf untuk yang masih belum terjawab. Nanti kita akan bisa jawab secara personal atau lewat chat juga. Kemudian karena waktunya juga terbatas, mungkin Dokter Pandu, ya. Jadi ini kita ada beberapa waktu 1-2 menit. Monggo barangkali ada pesan-pesan atau kata-kata akhir dari Dokter Cininta mengenai preconceptional counseling ini ya. Ini tadi sebelumnya ada dari Dokter Prita tadi juga menyebutkan mengenai yang child free itu, memang child free di kita itu lagi banyak ya pada wanita-wanita, pada pasangan-pasangan yang masih banyak keingin untuk ke arah kemajuan pada dirinya sendiri, tapi baru ingat hamil atau baru kepingin hamil setelah beliau sudah mulai establish ya, mungkin 40 tahun baru merasa pengen hamil setelah di luar negeri, bahwa di atas 35 banyak sekali yang hamil, yang ini jadi masalah nanti. Terima kasih Dokter Prita, jadi mengingatkan bahwa child free itu sebaiknya mesti diingatkan kembali, nanti jangan-jangan usia 40 lebih baru kepingin hamil. Baik, terima kasih. Monggo silahkan Dokter Sin, barangkali ada kata-kata akhir untuk kita semua. Dok. Jadi peran kita sebagai SPOG ini sangat besar, dokter, untuk preconceptional care dan juga berkontribusi terhadap kondisi perinatal yang baik, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang untuk generasi berikutnya. Jadi sangat kami sarankan dan untuk menangani pasien secara komprehensif, baik. Dan ini preconceptional care ini tidak hanya milik sang istri, tapi juga sang suami. Kalau sang pasangan ini sudah sama-sama mengerti, biasanya mereka juga akan kompak memberikan pengertian terhadap keluarganya dan kompak dalam menjalani advis-advis dari kita semua. Dan jangan ragu untuk mengajak teman sejawat lain, baik dari segi genetik, teman sejawat interna, teman sejawat psikiatri, untuk menangani kasus-kasus yang perlu perhatian khusus, dokter. Terima kasih, dok. Baik, terima kasih Dokter Jin yang telah memberikan pada kita banyak pencerahan mengenai preconceptional counseling yang tujuannya tidak lain adalah mempersiapkan generasi pemilik masa depan, seperti Dokter Hermanto sebutkan bahwa nanti harapannya baik semua, tidak ada kelainan-kelainan, kemudian juga tidak terjadi stunting, sehingga akan membebani kita semua pada masa depan kita semua, di mana akan terjadi fetal origin of disease, banyak penyakit jantung, banyak penyakit hipertensi, banyak kencing manis ya. Moga-moga saja itu semua dapat terkendali sehingga akhirnya generasi kita yang dilahirkan pada 10-15 tahun yang akan datang akan jauh lebih baik daripada generasi sekarang. Jadi barangkali demikian Dokter Pandu. Jadi dari tanya jawab saja pada pagi hari ini sangat menarik sekali, rasanya masih belum cukup waktunya untuk kita semua untuk mengakomodasi. Mungkin suatu saat nanti kita akan sampai kembali mengenai preconceptional counseling yang seri kedua mungkin Dokter Pandu, mungkin untuk tahun depan ya. Nanti setelah kita susut kembali mana-mana yang kira-kira banyak peminatnya, mana-mana yang kira-kira banyak diperlukan untuk kita semua. Baik, demikian saya akhiri. Terima kasih Dokter Cininta yang telah memberikan masukan kepada kita semua, banyak pencerahan, dan terima kasih kepada POGI, utama dari Dokter Pandu sebagai moderator dari POGI. Saya kembalikan pada Dokter Pandu. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat sekalian yang telah bersedia hadir pada pagi hari ini dan memberikan masukan-masukan serta pertanyaan-pertanyaan untuk kita semua yang berguna untuk kita semua. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus Sulistiono dan Dr. Nareswari Cininta telah berkenan memberikan ilmunya, semoga menjadi amal jariah untuk Dr. Sul dan Dr. Cininta. Kami dari HUS mohon maaf juga apabila Prof. Eri pada akhirnya tidak bisa bergabung dengan kita pada siang hari ini karena beliau juga ada acara lain di Fakultas Kedokteran. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta setia tes. Tanya apa saja, ikuti tes setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 11 untuk mendapatkan topik-topik mengenai obstetrik ginekologi. Kami undur diri atas nama pembawa acara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.